banyak lagi. Anak-anak lihat, ada yang tahu gambar yang di atas gambar apa? Candi Borobudur. Candi Borobudur. Yang kedua gambar apa? Tari kecak. Coba tari kecak samudra dari mana? Ya, dari Bali. Pintar sekali. Nah, kalian tahu nggak kalau Candi Borobudur dan tari kecak itu merupakan apa tadi? Warisan budaya. Nah, Candi Borobudur ini apakah baru dibangun kemarin? Tidak. Candi Borobudur dan tari kecak ini sudah ada sejak lama. Dan ini merupakan bagian dari warisan budaya yang merupakan sejarah dari Indonesia. Coba ibu tanya, coba kalian bayangkan, misalnya Candi Borobudur yang cantik dan tarian-tarian itu tidak ada. Bagaimana perasaan kalian? Sedih. Karena apa? Karena warisan budaya kita hilang. Jadi hari ini kita akan bersama-sama belajar ilmu pengetahuan alam dan sosial bab ke-7, yaitu daerahku kebanggaanku, dan topik A, seperti apakah budaya daerah. Nah, mari kita sama-sama belajar tentang budaya di daerah kita. Kita berada di mana? Kalimantan Tengah. Berarti kita nanti akan belajar tentang daerah Kalimantan Tengah, belajar tentang warisan budaya. Nah, tujuan kita belajar hari ini yang pertama yaitu nanti mulai kegiatan nonton video, nanti anak-anak akan menonton video, kemudian akan melakukan tanya jawab. Nanti ibu harapkan anak-anak dapat mengumpulkan informasi tentang warisan budaya dan sejarahnya. Nah, yang kedua, nanti melalui pelajaran ini nanti anak-anak akan melakukan diskusi kelompok. Nah, ibu harapkan nanti anak-anak dapat mempresentasikan jenis-jenis warisan budaya, kebenaran dan tak benar. Ibu, apa sih tujuan kita belajar tentang warisan budaya? Nah, kita belajar tentang warisan budaya itu bukan hanya menambah wawasan kita, tetapi untuk menumbuhkan rasa bangga. Bangga kita terhadap apa? Terhadap warisan budaya kita. Suara yang nyari jawab ya. Tentang warisan budaya yang ada di mana? Yang ada di daerah kita. Nah, ketika kita merasa bangga, kita akan memiliki kesadaran untuk melestarikannya. Nah, kita selanjutnya akan menyaksikan bersama ini tentang warisan budaya yang ada di Indonesia. Silakan anak-anak perhatikan video pembelajaran akan ibu tampilkan. Nanti silakan anak-anak simak karena nanti akan ada tugas yang akan dikerjakan. Warisan budaya. Indonesia merupakan negara maritim. Laut merupakan bagian yang menyatukan setiap pulau yang ada di Indonesia. Terlebih, setelah manusia menemukan berbagai alat transportasi yang mempermudah aktivitas mereka untuk berpindah tempat. Jauh sebelum bangsa asing datang ke Nusantara, masyarakat sudah terlebih dahulu mengarungi lautan untuk berdagang dan melakukan kerjasama antar kerajaan di Nusantara. Mereka datang dan berinteraksi dengan masyarakat setempat, bahkan ada yang sampai menikah dan menetap. Hal yang sama terjadi saat bangsa asing mulai berdatangan ke Nusantara. Pedagang dari Tiongkok, Arab, India, Portugis, Inggris, dan Belanda juga melakukan interaksi dengan masyarakat Nusantara. Mereka banyak yang tinggal dan menetap lalu memperkenalkan budaya yang mereka bawa dari negara asal. Budaya-budaya tersebut lambat laun diterima oleh masyarakat setempat sehingga mengaruhi budaya lokal dan membentuk budaya yang merupakan percampuran dari keduanya. Proses percampuran dua budaya ini disebut sebagai akulturasi. Akulturasi budaya adalah bercampurnya dua kebudayaan berbeda menjadi satu tanpa menghilangkan ciri khas kebudayaan itu sendiri. Manfaat akulturasi budaya yaitu menciptakan keragaman dan kekayaan budaya di Indonesia.
jenis warisan budaya. 1. Warisan budaya benda. 2. Warisan budaya tak benda. Warisan budaya benda adalah warisan budaya yang bisa kita lihat dan raba. Contohnya bangunan, pakaian, makanan, senjata tradisional, alat musik, dan alat-alat produksi. Warisan budaya tak benda adalah warisan budaya yang tidak bisa kita raba, namun bisa kita lihat di sekitar kita. Contohnya musik, gaya, kebiasaan, keterampilan, bahasa, dan adat istiadat. Warisan budaya tentu akan rusak, bahkan hilang jika kita tidak menjaganya dengan baik. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk menjaga warisan budaya tersebut agar kelak masih bisa dinikmati oleh anak cucu kita. Beberapa cara yang dapat kita lakukan agar warisan budaya tetap terjaga yaitu melakukan pemugaran atau perbaikan terhadap candi-candi, mempelajari kebudayaan daerah, mengajarkan kebudayaan daerah kepada orang lain, mengikuti kebudayaan daerah, memperkenalkan kebudayaan daerah di sosial media, tidak terpengaruh dengan budaya asing, mengekspor barang kebudayaan daerah ke luar negeri. Nah, dari video yang ditayangkan tadi, informasi apa yang kalian dapatkan? Jenis warisan budaya dan cara melestarikannya. Oke, dari video tadi kita menemukan hal yang akan kita pecahkan secara bersama-sama. Yaitu apa saja sih jenis-jenis warisan budaya yang ada di daerah kita? Nah, dan bagaimana sejarahnya? Nah, untuk memecahkan masalah tersebut dan pemahaman anak-anak yang lebih mendalam, kita akan membentuk kelompok diskusi, ya. Untuk memecahkan masalah kita akan berkelompok, kita akan melakukan diskusi. Kelompok satu sebelah sini, Rohim, mana Rohim? Mana tangannya? Ya, Rohim, Sandra, Natalie, dan Talita. Rohim dan teman-teman kelompok 1 ya. Untuk kelompok 2, Julia, Maulana, Daniel, Lia. Oke, untuk kelompok Julia dan teman-teman kelompok 2. Kelompok 3, Devi, Elo, Naila. Oke, kelompok Devi dan teman-teman kelompok 3. Sekarang kelompok keempat, Kirana, Rara, Raka. Oke, kelompok 4, Kirana dan teman-teman. Satu kelompok mendapatkan 1 tugas, nanti dikerjakan secara bersama. Satu. Yang pertama yang harus anak-anak lakukan yaitu menuliskan nama anggota kelompoknya. Silakan tulis nama anggota kelompoknya di bagian depannya. Nah, yang kedua, nanti anak-anak baca instruksi yang ada di LKPD-nya. Anak-anak harus mengerjakan apa? Dibaca dulu soalnya supaya anak-anak bisa mengerjakannya secara kelompok atau diskusi. Kemudian yang ketiga, anak-anak silakan berdiskusi dengan teman sekelompoknya. Boleh menggunakan handphonenya untuk mencari informasi tambahan selain dari buku. Anak-anak boleh mencari di internet menggunakan HP-nya, ya. Dan yang terakhir, silakan anak-anak catat informasi yang kalian dapatkan pada lembar kerja yang sudah diberikan. Sampai sini sudah jelas semua? Jelas semua? Oke, kalau sudah jelas, silakan dikerjakan bersama dengan kelompok. Yang lain boleh sambil cari informasi di internet, yang lain boleh sambil nulis.
Kelompok kami memilih warisan budaya Mandaan, yaitu mandau untuk kami bahas sejarah singkatnya. Mandau adalah senjata tradisional yang berasal dari budaya Dayak Kalimantan. Senjata ini digunakan oleh budaya sebagai alat pertahanan dan sering digunakan dalam peperangan antar suku dengan bangsa lain yang datang ke Pulau Kalimantan. Mandau digunakan sebagai alat kehidupan sehari-hari serta sebagai alat upacara tradisi dan tarian. Senjata ini juga memiliki kekuatan mistis dan spiritual sehingga digunakan dalam ritual-ritual dan budaya yang representasi dari kelompok kami. Terima kasih. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Untuk kelompok satu? Tidak. Tepuk gujang, 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 gujang. Tepuk tangan kelompok satu. Oke, terima kasih kelompok satu. Selanjutnya siap-siap kelompok dua. Tepuk tangan kelompok dua. Perkenalkan kami dari kelompok dua yang beranggota saya menyampaikan hasil diskusi kami. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak ada. Boleh tepuk gujang, 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 gujang. Tepuk tangan kelompok dua. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Perkenalkan kami dari kelompok tiga yang beranggota saya Devi, saya Naila, Hello. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Contoh warisan budaya kemerdekaan Republik Garuda, Garuda, Merdeka dan Garuda. Sedangkan contoh warisan budaya Taruga yaitu dari Mandau, Bangsa Dayak, Batiban, Acara Adat, Penyadar, Naudya, dan Memacang Makanan. Kelompok kami memilih warisan budaya kemerdekaan yaitu pemerintah kami dari sekolah sejarah singkat dan pemerintah adalah mengadarkan suku budaya dan Kalimantan. Maju berada di berbagai penjuru Kalimantan dan hubungan masyarakat Dayak terutama di pedalaman dengan sungai. Sungai ini biasanya dipenuhi oleh 100
perjuangan dari membantu masyarakat desa untuk berkembang. Apakah ada tanggapan kelompok 4? Tamu good job. Good job, good job. Good job, good job. Beri tepuk tangan. Kelompok 1 membahas secara singkat apa tadi? Mandau. Mandau itu apa? Senjata. Tadi. Kelompok 2 membahas tentang apa tadi? Kelompok 3, kelompok 4, yang terakhir tari diri. Nah, semuanya sudah membahas apa saja tadi contoh warisan budaya, kebendaan dan tak benda di mana? Di Kalimantan. Nah, coba perhatikan, ibu punya gambar. Ada yang tahu gambar itu apa? Rumah betang. Pernah lihat rumah betang di sini? Pernah. Ini rumah betang rumah khas Kalimantan. Tadi kita sudah belajar tentang jenis-jenis warisan budaya. Ada berapa jenis tadi? Dua. Apa saja? Warisan budaya, benda dan tak benda. Oke. Coba lihat yang benda tadi apa saja? Senjata tradisional. Kemudian apa lagi? Pakaian. Kemudian apa lagi? Bangunan. Selanjutnya makanan dan alat musik. Kalau warisan budaya tak bendanya apa saja? Musik tak tahu lah. Lagu. Kemudian apa lagi? Tarian. Kemudian kebiasaan, bahasa, apa lagi? Keterampilan dan adat istiadat. Nah, di sini ada apa? Baju sangkar tuh rumah betang. Ada yang jawab rumah betang? Ada kan? Ada. Ada yang jawab kecapi alat musiknya? Ada. Kemudian jawab senjata tradisionalnya apa ini? Ada yang jawab tadi? Kemudian makanan. Cukup kompak tunggu rotan. Satu budaya tak bendanya. Berarti dia tidak bisa di satu, tidak bisa dipegang. Contohnya apa nih? Tari mana saya? Siapa di sini kita menari? Natali, Devi, dia masuk ke dalam tarian. Warisan budaya tak benda. Kemudian yang kedua apa? Upacara adat Iwa. Pernah lihat orang Iwa? Upacara adat Iwa itu upacara kematian. Nah, biasanya orang-orang yang sudah meninggal lama itu dikumpulkan kembali pulang-pulangnya, ya. Itu namanya upacara adat Iwa. Yang ketiga apa? Manugal. Ada yang tahu manugal itu apa? Manugal itu menanam padi secara tradisional. Dia menggunakan kayu, dilubangi, kemudian diisi dengan bibit padinya. Pernah lihat nggak? Pernah, ya. Ini kebiasaan suku Dayak Kalimantan Tengah. Jadi dia masuk budaya tak benda.